Silakan teman-teman menyiapkan. Siap dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ngecek semangat kalian pada pagi hari ini. Selamat pagi. Oke, sip. Nah, minggu lalu kita belajar mengenai pentingnya olahraga dan gizi. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang baru. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Tidak ada? Masuk semua ya, oke, alhamdulillah. Nah, setelah kemarin kita mempelajari materi olahraga dan gizi, kita pada kesempatan kali ini akan belajar mengenai resiliensi. Udah ada yang tahu apa itu resiliensi? Belum. Oke. Biar kalian lebih paham apa itu resiliensi, saya akan mengajak kalian melakukan sebuah game ya. Melakukan sebuah game, nanti saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Nanti masing-masing kelompok akan saya bagikan kartu ya. Oke. Silakan berdiri kelompoknya dan di sebelah sini semua. Kelompok 2 sini, kelompok 2 sini, 1 sini, 2 sini, 3 sini, 4 sini. Yuk, semua berdiri menghadap ke belakang. Nanti akan dibuatkan lagi. Yuk, silakan berdiri dulu. Nah, sudah ya. Kelompok 1, ini silakan kamu berdiri. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Nah, coba perhatiin ya. Nah, tugasnya setelah saya membagikan kartu ke kalian ya, kartu itu nanti silakan kalian untuk menjadi sebuah menara ya. Kalian itu menjadi sebuah menara yang paling kuat, yang paling tinggi ya. Setelah nanti menara itu tersusun, nanti akan ada angin topan, ada angin ribut ya. Nanti kelompok 1 akan meniup menaranya kelompok 3 dan kelompok 2 akan meniup kelompok 4. Begitu juga nanti sebaliknya ya. Nanti kita akan lihat menara mana yang paling kuat. Oke? Silakan kalian kerjakan bangun menara itu di meja kalian ya. Ini meja kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Boleh dikerjakan sekarang. Oke, silakan kalian itu menjadi sebuah menara.
kalian kelompok satu ini punyanya kelompok 3. Sekarang dan kelompok satu dan belum. Udah. Jadi kelompok saya punyanya kelompok 2. Sekarang kelompok 2. Opa Oke, jadi kelompok 3 ini punya kelompok 1. Silakan Kak, apa kartunya ditata lagi, kembali ke porsinya masing-masing. Matiin gambar. Oke, setelah kita lagi melakukan sebuah aktivitas ya, aktivitas berupa game membangun sebuah menara dari kartu. Sekarang kita masuk ke tahap refleksi ya. Saya pengen nanya sama kalian, sekarang tanggal berapa? Tanggal 2. Ada 2 siapa? Ada Vito. Oke, ada Vito mana? Oke, Vito. Coba saya tanya, bagaimana perasaanmu ketika tadi membangun menara? Apa yang kamu rasakan saat kamu membangun menara? Ada lagi. Itu apa lagi? Kamu pernah merasakan pengalaman dulu? Nah, apa yang kamu rasakan ketika melawan dulu? Kesal, marah. Oke, itu merasa marah. Oke, terus sekarang bulan berapa? 10. Bulan 10. Ada 10 apa? Keluarin. Oke, keluarin. Tadi kan kamu membawa menara itu sempat jatuh, ya kan? Tempat terganggu banyak susah dari kita kamu. Kamu gimana tuh? Betul. Terus ketika kamu betul, kamu biasa apa yang kamu lakukan selanjutnya? Terus ketika mengarang bukti kalau itu perasaan gimana lagi? Pengen marah, kita bangun, kita bikin apa? Nah, pasti ketika kalian melakukan buyar, pasti ada perasaan yang namanya terus. Tapi ada yang nonton tadi? Ya, mudah-mudahan tinggi-tinggi tahu-tahu disenggol sama view, ya. Ada tadi ya? Disenggol sama kalau sendiri. Tadi ada nggak? Dalam satu kelompok dinyalakan. Pasti ada yang merasa frustasi, tapi ada nggak justru merasa gara-gara jatuh lebih iya kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari
kegiatan membangun menara tadi? Harus ada tiga mengapa? Nah, sekarang di luar permainan ini coba pikirkan, pernah nggak kalian merasa menara kalian roboh? Pernah kalian bikin, kalian udah berusaha semaksimal mungkin, tahu-tahu hasilnya di luar ekspektasi kalian, pernah? Nah, itu yang namanya kondisi menara kalian kok. Oke, sekarang materi selanjutnya. Nah, sekarang kita melakukan resiliensi alias daya lenting, ya. Kalian tahu bola bekel? Apabila bola bekel itu kalian jatuhkan, kira-kira apa yang terjadi? Mantul. Itu juga yang seharusnya terjadi pada diri kalian. Ketika kalian jatuh, harusnya kalian memantul lebih tinggi. Oke, sekarang kita simak videonya ya, biar kalian lebih memahami. Iklan dulu ya. Aplikasi travel nomor 1 di Indonesia untuk belajar dunia. Download Traveloka sekarang. Oke, silakan kalian. Ini boneka apa? Boneka apa ya? What does it look like? That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Boneka ini siapa? Nah, sekarang coba kalian lihat apa yang dilakukan sama anak-anak boneka aku? Tadi dijatuhkan. Who is the strongest in class? Siapa yang paling kuat? See, I'm going to be the one who can. Ready for the try to knock it off the table. Ready for that? Dibantu sama saya. Kira-kira yang menjadi boneka itu beda karena begini ya. Who can tell me what it means to have resilience? Okay, resilience means it makes the people into a very strong. Very nice. Oke, nah, ada yang merasa sedih? Sedih? Kalian kok dia masih sedih? Motivasi? Apa motivasinya? Oke, satu lagi. When the other one is fully tricked her. She went out completely devastating her but there were only 200 meters left of the race, so it was up to her teammate to break on. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely remarkable happened. Heather got up and started chasing down the pack. This is the moment that Heather Dormiton brutally slammed into the ground on the last lap of the Sekarang, setelah kalian menonton dua video tadi, apa yang bisa kalian tangkap?
bahwa ketika kalian jatuh harus bangun lagi. Kira-kira momen ketika jatuh bakal kalian alami nggak dalam kehidupan kalian? Iya. Apakah kalian pernah mengalami itu? Pernah. Ya. Kalian mungkin dulu pernah mengalami masa-masa ketika kalian jatuh, ya kan? Masih pelari lagi. Dan mungkin nanti ketika kalian ke depan, ketika kalian dewasa akan mengalami kejadian seperti itu lagi, ya kan? Kalian berusaha ternyata gagal. Ketika kalian ikut lomba ternyata gagal. Kalian ikut kompetisi gagal, ya kan? Atau gagal dalam kehidupan kalian. Itu ketika kalian jatuh, seperti yang dilakukan kemarin tadi, berusaha untuk bangkit. Bahkan ketika dia bangkit, dia malah berhasil menjadi lebih cepat mendahului rekan-rekannya yang lain, ya kan? Sekarang itu dinamakan kemampuan untuk resiliensi, ya kan, alias daya lenting. Kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, ya, dan pulih dari kesulitan, stres ataupun trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk apa? Beradaptasi, yang dapat tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Ya. Jadi ketika kalian menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah tantangan, ketika kalian jatuh, kalian gagal, ketika kalian bisa bangkit, itu justru menjadi kekuatan kalian untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Gitu, ya. Oke. Nah, kira-kira penting nggak sih kalian memiliki kemampuan resiliensi, anak-anak? Penting sekali ya. Misal, beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ada salah satu teman kita dari sekolah lain itu harus mengakhiri hidupnya, ya kan? Karena dua masalah. Nah, mungkin itu karena daya lentingnya kurang bagus, ya kan? Kita sering mengalami yang namanya anak-anak BC, ya kan? Anak-anak mengalami pembunuhan. Nah, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Nah, makanya kenapa saya perlu menyampaikan materi ini ke kalian agar kalian mampu menumbuhkan kemampuan resiliensi. Jadi ketika kalian menghadapi sebuah masalah, kalian mampu lebih bertahan, ya. Gitu. Nah, sekarang ya ada dua buah pemikiran, ya, namanya fixed mindset sama growth mindset. Ada tahu fixed mindset apa? Fixed apa? Tetap, oke. Kalau growth tumbuh, ya. Ada fixed, ada growth, ya. Nah, sekarang ada dua tipe orang. Ada tipe orang fixed mindset sama growth mindset. Nah, kalau fixed mindset itu dia tuh mikirnya tuh ajak konstan statis. Misalnya, saya menyerah, ya kan? Kalau kenapa berusaha saya menyerah aja? Saya menyerah, gitu kan? Nah, tapi beda lagi kalau orang yang growth mindset. Ketika dia gagal, saya akan coba lagi. Jika kalau ada orang mengapa masalah ini terjadi pada saya? Why always me? Ya, mengapa Pak aku tinggal masalah? Ya, makanya kenapa seperti itu? Nah, itu secara mindset. Tapi kalau orang yang bermindset, ketika saya menghadapi masalah, solusi apa sih yang bisa saya lakukan? Kita kritikan. Saya sakit hati karena kamu kritik, ya. Beda itu kalau bermindset. Terima kasih sudah memberi makan kepada saya. Saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Nah, itu ya bedanya. Ada fixed mindset sama growth mindset. Nanti di kesempatan lain kita akan belajar mengenai pola pemikiran ini. Nah, setelah tadi kita belajar, ini ada beberapa kasus ya. Saya percaya bahwa kebijakan data saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Kira-kira fixed mindset atau growth mindset? Fixed mindset. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kira-kira apa?
Usaha dan kerja adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Bro, terakhir. Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kebaikan kita saja. Tidak cukup jika Anda tidak berbakat biasa, toh? Coba kita cek. Ya. Ya. Paham ya, tujuannya ya. Oke. Ini kita skip aja. Oke. Sekarang ya, setelah kita memasuki kontekstualisasi, sekarang kita masuk ke tahap aplikasi ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian untuk mencoba membangun motivasi yang positif kepada diri kalian ya. Nah, ini ada sebuah namanya metode berangka. Apresiasi, koreksi sama apresiasi. Nah, di awal kalian apresiasi, jangan kalian koreksi, harus di hati kalian apresiasi. Nah, kondisinya, misalnya kalian melihat teman kalian gagal mengikuti lomba tanpa pasti jaga lomba PBB ya. Teman kalian gagal lomba PBB. Nah, kalian coba apresiasi di awal. Saya apresiasi kamu sudah menerapkan upaya terbaik. Nah, setelah kamu apresiasi, kamu kasih koreksi. Mungkin sebaiknya kamu belajar berlatih lebih giat lagi agar terlihat lebih kompak. Nah, terakhir itu kalian untuk saya percaya itu pasti bisa. Setelah ini kalian kan sudah berpasang pasangan. Nah, silakan kalian membuat sebuah kalimat apresiasi pada apresiasi ke teman sebaru kalian ya. Dengan contoh kegagalan yang kalian kira-kira yang kalian berbagi ya. Paham? Oke, silakan ambil tulisnya, kalian bikin apresiasi di awal, kalian koreksi kira-kira apa yang terjadi dari teman kalian, terus yang benar kalian apresiasi lagi untuk dengan apresiasi. Boleh dibaca. Kita dulu. Perkenalkan, saya Devita Mutasi Aryani dari teman saya Diana Lida. Belum mampu jadi player yang baik. Kegagalan dia, apresiasi. Dia main sudah bagus dan keren. Koreksi, mainmu bagus. Akan tetapi jika kamu fokus untuk belajar taktik, mungkin kamu mampu jadi player terbaik. Apresiasi, semangat dia, kau pasti bisa. Yuk, lanjutnya dia gimana? Saya dia absen datang, teman saya Devita gagal lolos seleksi tes. Apresiasi, Devita, kamu sudah baik dalam mengerjakan soalnya. Koreksi, tapi sepertinya kamu harus lebih giat untuk membaca materi agar pengetahuanmu lebih luas lagi. Apresiasi, aku yakin kamu bisa untuk lolos mengikuti seleksi selanjutnya. Jadi semangat ya, Dev. Oke, kasih tepuk tangan dong teman-teman. Itu kira-kira beneran apa bohongan? Beneran. Sip, yuk boleh kembali. Yuk lanjut yang cowok. Dio sama Raka. Kesini silakan baca. Siapa yang pertama? Raka atau Dio? Ya, ayo baca. Bisa menggunakan seluruh kemampuanmu untuk belajar lebih. Maka itu janganlah berhenti. Mungkin kamu bisa berusaha lebih keras lagi dan mengurangi waktu untuk bermain HP. Apresiasi. Jika kamu ikut lomba lagi, mungkin kamu bisa berusaha lebih keras agar mendapatkan juga besar.
Yuk, kami dia. Eska dalam Vallejo. Burger AK. Oke. ACA. Raka, kamu sudah baik dengan nilai itu, nilai PS, apresiasi, koreksi. Mungkin kamu perlu lebih banyak belajar lagi, koreksi. Aku yakin nilaimu pasti bisa lebih baik lagi, apresiasi. Terima kasih. Oke, kan tepuk tangan buat teman kalian. Haji secara verbal, Pak. Siapa? Itu Pak, kita Pak. Ya, nanti ketika nah, oke ya. Kita sudah sampai di akhir ya. Kita tadi sudah belajar mengenai dengan aktivitas, permainan dengan game. Nah, tadi sudah kita melakukan aktivitas dengan game, lalu kita melakukan refleksi, terus konseptualisasi yang terakhir ditutup dengan aplikasi kalian membuat burger Nah, selanjutnya ya, penting bagi kita untuk yang namanya membangun sebuah resiliensi ya. Namanya hidup pasti akan mengalami sebuah permasalahan ya. Kalian pasti akan mengalami yang namanya jatuh, tapi kalian juga harus yang namanya bangun. Jatuh bangun dalam kehidupan adalah sebuah proses yang wajar ya. Nah, untuk itu penting buat kalian untuk membangun sebuah resiliensi dari usia kalian ya. Usia kalian yang masih dini. Nah, selanjutnya ya, untuk tindak lanjut dari materi kita pada kesempatan kali ini ya, ketika nanti kalian bingung ya, kalian ingin berusaha mengembangkan resiliensi kalian ya, saya terbuka untuk mengalami sebuah bimbingan atau melakukan sebuah konseling di ruang BK ya. Nanti kalian boleh temui saya di ruangan saya, atau mungkin kalau tidak bisa janjian dulu lewat WhatsApp dulu. Oke ya, gitu. Ada pertanyaan sebelumnya? Nggak ada, cukup. Oke, saya rasa pertemuan kita pada pagi hari ini sudah cukup ya. Nanti itu tugasnya dikumpulin ya ke kepala kelas. Nanti dikumpul ke meja saya koreksi. Terus untuk materi minggu depan ya, kita akan membahas mengenai mind mapping yang kita kerjakan beberapa hari yang lalu, minggu lalu. Oke, cukup. Saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya pengen kalian tepuk wow lagi ya. Oke, biar makin semangat. Oke, 1, 2, 3, tepuk wow. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.